produk Indonesia ke pasar Kanada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam UMKM. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Ifah dan Bu Ayu dan rekan-rekan staf KBRI lainnya di Ottawa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan dan menerima informasi dari Ibu Ifah dan staf lainnya mengenai peluang pasar UMKM ekspor ke negara Kanada. Seperti kita ketahui, Kanada adalah merupakan salah satu negara G20 dan merupakan negara dengan pendapatan per kapita yang cukup besar, sekitar 50.000 US dollar per tahun. Nah, itu merupakan pendapatan yang cukup tinggi sehingga peluang untuk produk Indonesia di pasar Kanada sangat besar. Oleh karenanya kami UMKM Indonesia sangat menantikan informasi dan peluang pasar bagi produk kami di Kanada, Bu. Juga mungkin nanti apabila ada event-event atau kesempatan-kesempatan bagi kami para UMKM, apakah itu berupa pengiriman sampel atau katalog atau company profile, dan juga mungkin ada pameran-pameran yang bisa kami ikuti, mohon izin kami minta informasinya kepada Bu Iva. Demikian Bu, sedikit mengenai kami. Kami persilakan kepada Bu Iva untuk memberikan sedikit informasi mengenai peluang ekspor di Kanada. Kami persilakan kepada Ibu Iva. Baik, terima kasih Pak Roni atas kesempatannya dan terima kasih untuk komunitas mudah ekspor juga atau UMKM ekspor atas undangannya. Saya sangat senang sekali bisa bersama-sama bersama Bapak Ibu sekalian di sini sharing informasi terkait Kanada, negara di mana tempat akreditasi saya saat ini. Mungkin tidak panjang lebar dari saya akan coba sharing nanti kalau Bapak Ibu sekalian di entah misalkan di tengah-tengah paparan ada pertanyaan atau apa boleh juga langsung atau mungkin nanti Pak Roni yang sebagai moderator atau fasilitator ya Pak malam ini. Baik, Bu. Baik, ini lokasinya di Surabaya ya Pak ya? Oh, kebetulan kalau kami komunitas UMKM ekspor di Cirebon, Bu, kantornya, Bu. Oh, di Cirebon. Oh, Iya, baik. Cirebon ya. kebetulan Oh. kami pribadi eksportir furniture rotan dari tahun Oh, 2007. rotan. Iya, itu oh baik. Ada yang ke Kanada juga, Pak? Ya, kebetulan bayar pertama kami dari Kanada, Bu. Wow ya. Saya juga ingin tahu misalkan ada nanti di tengah-tengah diskusi atau di tengah-tengah setelah saya sedikit sharing information bisa juga disampaikan kalau memang Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah ekspor dan ekspornya ke Kanada kebetulan begitu. Mungkin juga saya ingin ya mungkin bisa sharing juga membangun informasi untuk teman-teman yang ada di komunitas ini. Bapak mohon izin ini share screen-nya belum bisa saya share untuk iya, mohon Baik, Bu, kami cek dulu, Bu. Malam Bu Iva. Iya, silakan. Kebetulan pas lagi senggang gini. Iya, nggak apa-apa. Salam kenal Bu, saya kan dari CV Fedrico, produk kopi, teh, sama jahe gitu Bu. Apa bisa minta email Ibu KBRI-nya gitu Bu, informasi buat kalau ada pameran, jadi pengiriman sampel buat ikut pameran Sampel gitu Bu. ya. Baik. Baik Bu, ini saya
sampaikan di kolom chat ya, kalau mau misalkan ada yang ingin menyampaikan sampel atau mungkin meminta informasi terkait pameran-pameran begitu, atau informasi lainnya yang terkait dengan market intelligence dan sebagainya. Sudah kami Oh, sudah. jadikan co-host, Bu. Sebentar. Sudah terlihat ya Pak, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Ibu. Sudah ya, baik. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Ini kembali saya sampaikan terima kasih kepada UMKM Ekspor. Berarti ini pesertanya tidak hanya dari Cirebon ya Pak Roni ya, jadi dari seluruh Indonesia begitu ya, kalau boleh saya simpulkan tadi. Betul sekali, Dalam Bu. wadah. Oh baik kalau gitu. Ya Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit sharing mengenai peluang produk Indonesia. Kira-kira produk-produk apa saja yang memang berpeluang untuk dapat masuk ke pasar Kanada. Mungkin sebelumnya saya ingin sedikit sharing mengenai perwakilan perdagangan di luar negeri Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, memang Kementerian Perdagangan saat ini sangat mendorong begitu bagi para pelaku usaha yang sudah siap ekspor tentunya untuk melakukan ekspor, baik itu perusahaan medium maupun UKM maupun UMKM Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya kita sudah menempatkan perwakilan perdagangan di luar negeri, salah satunya yang berada di Kanada. Untuk Kanada sendiri kita punya 2 perwakilan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama atas perdagangan, itu berkedudukan di capital atau di ibu kotanya di Ottawa. Kemudian kita juga punya ITPC Ibu, Indonesian Trade Promotion Center. Kalau Ibu Bapak sekalian sering mendengar, itu ada di Vancouver. Jadi lokasinya itu ya agak sangat berjauhan ya Ibu ya, antara Vancouver dengan Ottawa itu sekitar 5 jam, 4,5 sampai 5 jam penerbangan begitu. Kemudian untuk wilayah Amerika Bapak Ibu sekalian juga tentunya ada, kita punya ITPC di sana dan ADDAC juga di Washington DC. Jadi total perwakilan perdagangan di luar negeri itu ada 45 Bapak Ibu sekalian, yang terdiri dari 23 atas perdagangan. Atas perdagangan ini biasanya ditempatkan di ibu kota negara, tempat negara akreditasi. Kemudian ada juga 19 ITPC, ini biasanya di kota-kota bisnis ataupun di kota-kota yang dianggap strategis dalam rangka perdagangan begitu Bapak Ibu sekalian. Kita juga punya 1 duta besar di Jenewa sana, di WTO atau World Trade Organization. Selalu kita punya 1 konsul perdagangan di Hong Kong. Kita juga punya perwakilan di sana, dan dengan Taiwan mengingat tidak ada hubungan diplomatik, jadi didirikanlah 1 kantor dagang dan ekonomi Indonesia atau KDEI di Taiwan. Ini sedikit sharing mengenai perwakilan perdagangan di luar negeri yang juga bisa Bapak Ibu sekalian kontak, dan informasinya itu ada di laman Kementerian Perdagangan Bapak Ibu sekalian, untuk baik itu email maupun alamatnya begitu. Kalau kami sendiri berperan, kalau ITPC itu lebih ke promosi Bapak Ibu sekalian. Kalau atas perdagangan kebetulan tidak hanya melakukan melakukan promosi, tetapi juga di sini kami melakukan semacam negotiation begitu, atau antar 2 pemerintah, 2 government begitu, baik itu mengenai hambatan, apabila ada hambatan-hambatan perdagangan, misalkan let's say barangnya Bapak Ibu tidak bisa clearance atau apa karena sesuatu, atau mungkin produk kita
salah satu produk kita dikenakan anti dumping atau mungkin dikenakan safeguard, itu salah satu yang menjadi tugas kami untuk melakukan penyelidikan dan juga mengenai penyebab kenapa barang kita terhambat, kemudian juga mencoba melakukan negosiasi begitu terkait dengan penyelesaiannya dari barang di sini dan berkoordinasi terus dengan pusat tentunya. Yang kedua adalah memfasilitasi bisnis. Dalam hal ini kita lakukan business matching kalau memang Bapak Ibu sudah ada buyer misalkan, atau Bapak Ibu ingin melakukan pengecekan validasi buyer, itu bisa langsung email ke kami, lalu atau meminta informasi pasar, karena kami juga menghasilkan yang namanya market intelligence untuk beberapa produk, misalkan ada charcoal misalkan, lalu ada produk-produk turunan kelapa, furniture tadi seperti yang Pak Roni, lalu kopi instan maupun biji kopi tadi seperti misalkan Mbak Diana begitu, itu kami provide begitu untuk adanya market intelligence atau informasi pasar. Dan kami juga biasanya menerima beberapa inquiry dari buyer, dan biasanya kalau Bapak Ibu sekalian mungkin nanti ingin menyampaikan company profile dan juga katalognya kepada kami sangat senang sekali. Jadi nanti apabila ada permintaan dari buyer di sini bisa kami hubungkan, dan bisa juga kami set up semacam business matching atau Zoom begitulah, Zoom meeting sebagai introductions. Lalu kita juga melakukan promosi perdagangan. Kita biasanya juga melibatkan UMKM, jadi di suatu pameran tidak hanya perusahaan-perusahaan besar, jadi ada slot untuk UKM begitu. Kalau memang nantinya Bapak Ibu sekalian ada yang berminat kemudian juga eager untuk melakukan pameran ke Kanada, mungkin juga bisa di-initiate di dalam emailnya kepada kami, sehingga nanti mungkin dapat kami lakukan kurasi begitu. Kalau pada saat ada pameran seperti the next ini di Kanada, akan ada Sial Kanada, pameran makanan minuman terbesar di Kanada, dan itu biasanya kami dari atas perdagangan dan ITPC itu akan berpartisipasi dalam pameran dimaksud. Baik, ini kalau tadi Pak Roni sudah touch upon, sudah bilang bahwa Kanada merupakan salah satu negara maju, negara anggota G7 atau G7 dengan tadi pendapatan GDP-nya di sini di tahun 2021 itu per kapitanya sampai dengan 52.000 begitu ya, US dollar. Memang kalau kita lihat dari segi GDP ini purchasing power-nya sangat, atau daya belinya sangat besar begitu. Kemudian juga bisa kita lihat bahwa Kanada ini juga salah satu negara yang sangat depends atau bergantung pada perdagangan internasional, Bapak Ibu sekalian. Jadi hampir 60,8% itu GDP-nya juga kontribusi dari perdagangan begitu ada di dalamnya. Kemudian juga kita lihat economic structure-nya. Sebenarnya Kanada ini mirip Australia ya, kalau saya lihat-lihat dia penghasil agriculture, mining juga dia besar begitu. Tetapi untuk produk-produk konsumsi, baik itu makanan minuman maupun tekstil ataupun mungkin furniture tadi, itu barang-barang yang memang dikonsumsi, itu mereka banyak membuka atau banyak impor dari luar. Jadi memang main ekspornya adalah produk-produk kalau kita bilang sumber daya alam begitu ya Bapak Ibu, langsung diekstrak dari alam, baik itu mining maupun ya agriculture atau pertanian. Di sini juga kita lihat bahwa yang menyumbang besar adalah jasa, sebagaimana negara-negara maju yang penyumbang terbesar dari GDP-nya adalah jasa di sini. Kemudian juga bisa saya sampaikan bahwa yang digunakan adalah currency-nya adalah Canadian dollar. Jadi banyak eksportir atau importir di sini yang memang pada saat transaksi menggunakan Canadian dollar juga. Kalau kita lihat di sini juga trade-nya itu bisa sampai 1,2
di sini sekitar triliun ya Bapak Ibu sekalian sebenarnya kalau untuk perdagangan total baik itu ekspor ditambah dengan impor. Kemudian untuk bahasa sendiri dia itu ada Inggris dan Perancis. Ini adalah bahasa yang digunakan, bahasa resmi begitu. Jadi ada satu provinsi nanti saya jelaskan yang memang mainly menggunakan bahasa Inggris. Populasinya sekitar 38 juta, memang tidak terlalu besar, tetapi tetap ini adalah pasar non-tradisional kita yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau ekspor tentunya kita juga melihat petanya di sana, bagaimana portnya, kemudian bagaimana barang masuk misalkan, dan kota-kota apa saja yang memang strategis untuk perdagangan atau untuk importasi dari Indonesia. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian di peta, memang Kanada ini negara yang luasnya kedua di dunia begitu, tetapi hanya dari seluas itu tidak semuanya bisa dihuni Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan masyarakat konsentrasinya adalah di bagian barat. Barat itu kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar kota Vancouver di mana ITBC berada, itu adalah provinsinya British Columbia. Lalu di bagian timur tempat kami berada ini, kita berada di posisi di provinsi Ontario, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah juga provinsi, kalau kita lihat di data ini adalah provinsi terbesar dengan populasi terbesar juga, dan di situ ada kota bisnis yang namanya Toronto, Bapak Ibu sekalian, dan capital city juga ada di situ, Ottawa ada di Ontario. Lalu yang kedua ada provinsi Quebec. Ini yang tadi saya katakan, ini adalah provinsi yang cukup unik. Seperti kalau di Indonesia mungkin ada keistimewaan seperti daerah istimewa Aceh atau Jogja ataupun Papua begitu, yang memang diberikan semacam otonomi khusus, dan di sini memang yang dipergunakan adalah bahasa Perancis Bapak Ibu sekalian. Besar juga populasinya. Kemudian tentunya potensi untuk kita masuk ke dalamnya juga besar. Oleh karenanya memang nantinya kalau untuk pasar Kanada ketika mungkin melakukan labeling ataupun semacam apa ya yang dicantumkan seperti nutrition fact gitu, itu harus dual bahasa kalau memang mau ke begitu Bapak Ibu sekalian, karena di situ memang harus mandatori berbahasa Perancis. Memang seharusnya semuanya harus mandatori, tetapi ada kalanya untuk komunitas-komunitas Asia misalkan di Ontario ataupun di British Columbia, itu kebanyakan tidak banyak yang hanya masih tidak dual bahasa begitu. Tetapi kalau sudah masuk ke provinsi Quebec itu sudah mandatori harus ada bahasa Perancis di labelingnya begitu Bapak Ibu sekalian. Untuk data-data bisa dicek di sini. Jadi provinsi terbesar adalah Ontario, Quebec, kemudian ada British Columbia, Alberta. Alberta ini penghasil mining, Bapak Ibu sekalian, dan juga banyak sapi di sana ya. Jadi Kanada juga penghasil daging atau pengekspor daging Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada Saskatchewan dan Manitoba. Dua provinsi ini adalah penghasil agriculture atau pertanian terbesar. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin tahu gandum, kita banyak impor gandum juga dari Kanada dan kedelai. Itu salah satunya dihasilkan di provinsi Saskatchewan, Manitoba, dan Ontario ya. Kalau untuk kedelai di Ontario dan Quebec, tetapi khusus gandum itu ada di Saskatchewan dan Manitoba, serta satu lagi potash itu ada di Saskatchewan. Itu merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh Indonesia juga sebagai pupuk pertanian begitu. Kemudian kalau kita berbicara perdagangan, tentunya tidak jauh dari angka-angka. Fact-nya apa sih yang ada di lapangan? Kalau kita lihat seperti tadi yang saya sampaikan di bagian kiri saya ini adalah yang diekspor oleh Kanada. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat, memang
banyak di sini yang sifatnya adalah ekstraktif maupun beberapa mesin-mesin ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini adalah produk-produk yang banyak diekspor oleh Kanada, dan yang sebelah kanan adalah tujuan ekspor Kanada, begitu. Bisa dipelajari juga. Ini adalah major impornya Kanada. Dari sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat juga potensi apa sih yang bisa masuk ke Kanada, begitu. Kalau kita lihat tadi, kalau dari bawah mungkin ada nuclear reactor, itu bagi yang besar-besar, kemudian ada motor vehicle, ada juga mesin-mesin elektronik juga di sini, lalu ada plastik, ada produk-produk farmasi, ada semacam mutiara dan batu-batuan berharga, lalu ada besi baja, furniture, dan turunannya, dalam hal ini mungkin home decor, begitu. Itu juga yang banyak Kanada impor, begitu. Dan yang sebelah kanan adalah mitranya. Di sini kita lihat negara tetangga kita, yaitu Vietnam, sudah menjadi salah satu mitra impor di Kanada terbesar, Bapak Ibu sekalian, karena memang sejak adanya CPTPP, itu adalah perjanjian komprehensif Trans-Pacific Progressive, itu sangat masif ya impornya Kanada dari Vietnam dengan tarif yang rata-rata sudah nol, terutama untuk produk-produk seperti garmen, alas kaki, Bapak Ibu sekalian. Itu banyak dikuasai oleh Vietnam, dan juga sebagian untuk home decor, karena kebetulan memang home decornya Indonesia itu kualitasnya lebih baik, tetapi masih dikenakan tarif sekitar 8 sampai dengan, kalau tidak salah, 12%, begitu. Ini adalah impor Indonesia dari Kanada, Bapak Ibu sekalian. Mungkin langsung saja ke slide ini. Jadi kalau kita lihat perdagangan Indonesia dan Kanada di tahun 2022 itu, ekspornya itu, ekspor Kanada ke Indonesia mengalami kenaikan, Bapak Ibu sekalian, dan impornya Kanada dari Indonesia juga mengalami kenaikan. Kita memang masih dalam hal ini masih defisit, Bapak Ibu sekalian, dengan Kanada, dan memang kalau kita lihat yang diimpor oleh Indonesia itu adalah bahan baku kebanyakan. Kalau Bapak Ibu lihat di slide, di bagian kanan itu ada potash, bahan baku pupuk, gandum, kedelai, iron and ore, lalu ada chemical wood pulp, karena di sini ada salah satu perusahaan yang memang sebenarnya investasi dari Indonesia juga, yang mengekspor wool pulp yang kemudian oleh Indonesia diolah lagi untuk menjadi kertas, lalu diekspor lagi ke Kanada, begitu. Lalu ada pakan ternak yang saat ini agak amazed, kenaikannya adalah impor Indonesia terkait kepiting ya, frozen crab, mungkin crab yang besar ya, karena di Halifax itu salah satu provinsi di Kanada memang sangat terkenal dengan penghasil crabs, begitu. Dan saya lihat di tahun ini impor Indonesia dari Kanada sangat tinggi untuk kepiting beku ini. Lalu ada helikopter, dan di sini pesawat terbang, begitu. Kalau kita lihat ekspornya Indonesia apa aja sih yang masuk dalam 25 besar, berarti juga dalam hal ini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat peluangnya di sini. Kalau kita tadi lihat ada alas kaki, itu salah satunya, ada garmen, karet mentah, CPO dan turunannya, Bapak Ibu sekalian, meski tidak seperti di Eropa, di Kanada untuk importasi CPO dan turunannya itu tidak ada hambatan, begitu. Jadi ini salah satu main ekspornya Indonesia juga. Lalu ada ban, itu juga, kemudian ada kertas, lalu ada kopi salah satu, baik itu biji kopi maupun yang sudah ada olahannya, mainan anak, seafood dan ikan-ikanan itu juga salah satu yang juga berpotensi di sini. Lalu ada furniture dan tas golf, begitu. Ini mungkin kalau kita lihat
picture dari tahun 2022, produk-produk ini yang mostly 25 besar yang diimpor dari Indonesia atau ekspor Indonesia ke Kanada, Bapak Ibu. Ini potensinya sebetulnya sama, potensi-potensi yang bisa Bapak Ibu lihat juga kira-kira apa yang bisa ke depannya didorong untuk eksportasi dari Indonesia ke Kanada. Kita lihat di sini sebetulnya hampir sama, ada udang seperti tadi yang saya sampaikan, ada cocoa butter, itu juga ada plywood, kalau Bapak Ibu sekalian bergerak di bidang perkayuan begitu. Ada juga pupuk organik ya, seperti pupuk kelelawar itu bat guano, itu juga ada juga gitu peminatnya di sini begitu. Meskipun Kanada penghasil potasium salah satu bahan baku pupuk juga begitu. Nah, ini adalah gimana sih caranya masuk pasar Kanada begitu. Kita harus memperhatikan apa saja gitu. Yang pertama tentunya kita harus cek ya antara lain tarif ya Bapak Ibu sekalian, karena kita juga harus melihat competitiveness kita, apa sih yang harus kita jual begitu, dengan misalkan Vietnam yang sudah nol tarifnya begitu. Dan saat ini memang Indonesia dan Kanada sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas. Kementerian Perdagangan saat ini sebagai leading institusi yang memang menegosiasikan trade agreement ini, dan semoga lekas selesai. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah import licensing. Bapak Ibu, setelah kita melihat produk kita itu HS code berapa, kemudian dikenakan tarif berapa sih di sana begitu. Kemudian kita bisa melihat import licensing-nya. Jadi dalam rangka memasukkan produk ini, apa yang dibutuhkan oleh oleh importir, karena di sini kebanyakan liability-nya atau tanggung jawabnya ada di importir. Jadi dalam hal ini misalkan importir produk kopi, apa dia mungkin masuk importir general atau importir kopi khusus. Jadi ada beberapa hal yang memang nantinya harus di-comply oleh importir, dan dalam hal ini tentunya nanti importir akan minta ke Bapak Ibu sekalian sebagai eksportir traceability-nya, bagaimana produk ini dihasilkan, step-stepnya seperti apa, itu biasanya nanti akan ditanyakan, karena negara maju ini memang sudah sangat jelas Bapak Ibu sekalian, mereka memang sangat aware, apalagi konsumennya, dan dalam hal ini memang pihak custom-nya ataupun custom-nya itu selalu meminta semacam proses yang dilakukan atau proses yang eksportir lakukan untuk menghasilkan produk tersebut, atau kita sebut biasanya traceability. Kemudian sertifikasi, ada kalanya banyak juga di Kanada yang minta sertifikasi seperti sertifikasi organik begitu untuk beberapa produk, lalu juga mungkin untuk furniture juga dimintakan sertifikasi untuk fee legal dan sebagainya. Itu juga somehow dimintakan oleh para buyer di sini Bapak Ibu sekalian. Untuk produk makanan tentunya food safety itu adalah number one. Rata-rata kalau pengalaman saya selama ini ketika melakukan business matching dengan perusahaan-perusahaan besar, ada dua sertifikasi yang memang mereka tuntut ya harus dipenuhi, yaitu yang pertama tentunya HACCP ya Bapak Ibu sekalian. Itu memang penting. Kemudian yang kedua ada lagi biasanya dimintakan juga semacam ISO atau BRC, FSC gitu. Itu untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Tapi kalau perusahaan-perusahaan misalkan untuk komunitas di sini kan memang sangat beragam ya Bapak Ibu sekalian komunitasnya, dari mulai komunitas mungkin Tionghoa, kemudian ada lagi Middle East, kemudian Afrika begitu. Kalau kita lihat memang rata-rata HACCP itu mandatori bagi mereka begitu. Paling tidak mereka akan minta videonya gimana produk itu atau makanan atau minuman tersebut diproduksi begitu, untuk melihat proses-proses produksinya, dan biasanya
Importir akan minta itu karena yang akan ditanyakan dalam hal ini adalah importir ketika mereka mengimpor oleh custom-nya di sini. Jadi tidak langsung Bapak Ibu sebagai eksportir begitu. Kalau sistemnya di sini demikian. Kemudian labeling seperti tadi yang saya sampaikan juga harus diperhatikan bagaimana mungkin nantinya apakah dual bahasa, kemudian nutrisinya juga harus jelas, tidak kecil-kecil tulisannya begitu. Jadi ada semacam standardized penulisan asalkan jelas dan bisa dibaca oleh konsumen, karena itu penting sebagai informasi dan perlindungan konsumen di sini. Packagingnya juga biasanya biasanya ini sama dengan negara-negara lain, jadi ada batas minimum untuk pewarnaan, kemudian chemical apa yang bisa ada di dalam packaging itu, misalkan packagingnya mungkin colorful begitu, itu ada Bapak Ibu sekalian, dan saya rasa tidak jauh berbeda dengan beberapa negara lainnya kalau Bapak Ibu sudah mengekspor. Yang pasti requirement untuk packaging ini pun juga hampir sama dan internationally accepted begitu. Spesifik produk ada beberapa, karena seperti yang saya tadi produk specific requirements seperti yang tadi saya sampaikan di sini, karena multi-culture, multi-etnis juga, jadi somehow ada toko-toko untuk komunitas tertentu yang memang merequire halal sertifikat, kemudian juga kosher, ada juga, lalu ada sustainability terkadang untuk produk kayu, misalkan bagaimana kayu itu berasal, itu biasanya juga ada beberapa buyer yang juga memintakan sertifikasi atau produk specific requirement. Lalu untuk jalur distribusi Bapak Ibu sekalian, ini juga penting untuk dipelajari. Apakah Bapak Ibu sekalian langsung berhubungan dengan importir dan distributor, atau ada kalanya buyer kita ini maunya bersih, dia tidak mau jadi importir, jadi dia hanya bilang saya maunya barang itu ada, terserah kamu mau mungkin berhubungan dengan importir siapa di Kanada, tetapi barang itu yang saya mau sudah available di Kanada. Itu akhir-akhir ini ada contoh-contoh kasus seperti itu. Jadi memang kita harus lihat juga, misalkan misalkan untuk produk makanan dan minuman, ada nggak sih toko Indonesia di Kanada begitu? Ada nggak sih diaspora kita yang memang pegang import license untuk mengimport makanan dan minuman itu? Contohnya Bapak Ibu sekalian. Next, ini tadi supply chains-nya, seperti yang tadi saya sampaikan, bisa importir langsung, bisa langsung ke supermarket yang sekaligus menjadi importir, atau dari importir sebagai distributor bisa langsung ke retailer atau supermarket. Kemudian ada juga yang mungkin disalurkan ke processing industry ataupun special operator atau toko-toko spesial komunitas tertentu seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin Timur Tengah, Afrika, dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita harus lihat kira-kira untuk produk kita ini cocoknya masuk ke komunitas apa begitu. Kemudian ini sedikit tantangan. Saya rasa tadi saya sudah sampaikan mengenai compliance dan regulation, pentingnya traceability Bapak Ibu sekalian, karena Kanada apalagi untuk produk makanan dan minuman, traceability itu sangat penting. Dan dalam hal ini juga Bapak Ibu sekalian harus memperhatikan apabila memang berkeinginan untuk memperluas pasarnya ke Kanada. Lalu juga kita harus melihat tren konsumen di Kanada. Let's say untuk furniture, misalkan furniture apa sih yang sedang bisa lihat via mungkin Etsy.ca, karena ada beberapa beberapa marketplace yang mungkin bisa di-refer begitu. Atau kalau Bapak Ibu sekalian memang mau tanya ke kami, bisa juga tanya kira-kira marketplace apa di Kanada yang mungkin bisa menjadi referensi kita untuk melihat tren konsumen. Begitu juga untuk price checking, itu bisa menghubungi kami Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk produk makanan dan minuman ya bisa ada
kalau mau lihat di walmart.ca atau mungkin di loblaws.ca itu ada beberapa yang juga bisa kita lihat sebagai pembanding untuk produk kita. Lalu kompetitornya juga harus kita lihat apakah memang misalkan produk Vietnam untuk let's say untuk produk kopi gitu. Ada banyak juga yang robusta ya. Kalau untuk specialty coffee mungkin Indonesia yang number one lah begitu. Tapi kalau untuk robusta itu Vietnam sudah salah satu penguasa juga di sini begitu. Hal yang lain mungkin post-COVID and current economic conditions, karena ini ada perlambatan Bapak Ibu sekalian, memang saat ini produk-produk yang banyak diproduksi di Kanada, harga jualnya sangat tinggi, dan juga itu sangat berpengaruh juga banyak saat ini buyer-buyer yang memang mencoba untuk mulai melakukan import di samping saat ini kontainer juga harganya lumayan menurun begitu Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya dapatkan informasi dari para buyer begitu. Jadi memang this is the time, tapi at the same time kita juga menghadapi kelesuan atau tantangan global dengan adanya perang antara Ukraine dan Rusia begitu. Itu yang juga harus kita perhatikan. Kemudian pasca COVID, produk-produk yang berbasis healthy seperti mungkin fruit chips gitu yang memang diproses atau mungkin diproduksi menggunakan let's say minyak kelapa yang organik, itu hal-hal seperti itu yang harus kita lihat, oh ini ternyata ada pasarnya begitu. Itu juga yang bisa dikonsultasikan ke kami dan juga bisa nantinya kalau memang ada permintaan tentunya kalau Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan company profile dan katalog bisa masuk langsung dalam database kami. Lalu yang terakhir kalau Bapak Ibu sekalian sudah mulai merambah atau sudah punya market di Kanada tentunya sustainable shipping dalam hal ini baik itu dari segi sustainable kontainernya yang memang per bulan selalu misalkan 3 bulan atau 4 bulan sekali dikirim, lalu juga produknya juga kualitasnya sama, itu perlunya untuk menjaga kualitas produk juga karena ada kalanya kita sudah mendapatkan buyer tetapi tidak dapat memaintain ke depannya. Ini sebagai penutup mungkin agak banyak juga yang saya sampaikan. Kalau boleh tips-tips ya, kalau boleh saya sampaikan tips kalau Bapak Ibu sekalian memang sudah mungkin ketika melihat pasar dalam negeri sudah mulai sudah mulai dikuasai atau mulai berterima dengan produk-produk Bapak Ibu bisa melihat ke pasar ekspor dengan memetakan keunggulan produk yang Bapak Ibu miliki. Identifikasi produk juga apa-apa saja ingredients-nya itu juga penting Bapak Ibu sekalian, terutama untuk ke Kanada karena nutrition ataupun ingredients itu menjadi salah satu yang akan dilihat oleh pihak buyer dan akan dicek secara khusus begitu. Kemudian cek demand di negara tujuan Bapak Ibu sekalian. Apakah memang untuk produk Bapak Ibu sekalian banyak importasinya misalkan dari negara lain begitu. Terus juga lakukan perbandingan harga dengan produk kompetitor seperti tadi yang saya sampaikan bisa melalui marketplace, dilihat harga retailnya berapa. Lalu yang kedua cek regulasi. Tadi seperti saya sampaikan kalau untuk produk makanan dan minuman memang importir di sini yang akan apply untuk import licensing-nya dan siap-siap Bapak Ibu sekalian untuk memprovide step-step produksi dari produk yang Bapak Ibu akan ekspor begitu. Dalam hal ini harus jelas traceability-nya sampai dengan produk tersebut menjadi produk jadi begitu yang akan diekspor. Itu betul-betul harus dilihat step by step-nya. Bagaimana mungkin pertama kali di harvest dari mungkin dipanen begitu lalu diolah sampai akhirnya menjadi barang jadi. Lalu kalau yang bisa dilakukan juga melakukan identifikasi buyer atau players dalam hal ini bisa kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya
sudah punya misalkan buyers, bisa dicek ke kami, karena somehow ada beberapa buyers yang memang ya namanya di mana-mana ya Bapak Ibu sekalian, peluang untuk melakukan penipuan dan apapun itu masih tetap ada. Jadi kami sangat terbuka apabila Bapak Ibu sekalian ingin melakukan pengecekan buyers, dan kami juga bisa semacam memfasilitasi untuk Zoom meeting juga Bapak Ibu sekalian apabila memang sudah ada atau ingin adanya kerekatan lagi initial meeting dengan pihak buyers di sini Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah masuk tentunya ya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian adalah secara continue mensupply, karena itu juga hal yang banyak dikeluhkan ketika mungkin sudah supply ke kami tetapi pengiriman kedua agak terlambat atau mungkin kualitasnya menurun, pengiriman ketiga tidak bisa memenuhi kuantiti, hal-hal seperti itu yang juga banyak dikeluhkan oleh buyer di sini begitu, yang kami terima kadangkala. Yang terakhir adalah kalau memang sudah continue bisa memperkuat rantai pasok dengan mengikuti pameran dagang, salah satunya pameran internasional. Kami juga memfasilitasi beberapa pameran, ada makanan dan minuman, kemudian juga ada untuk produk-produk kreatif, lalu juga ada furniture begitu, dan satu lagi makanan dan minuman sehat. Jadi ada dua, ada makanan dan minuman secara umum, ada yang sehat juga. Mungkin demikian Bapak, ini ada tautan-tautan penting nanti bisa kami share untuk PPT ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Screen saya kembalikan ke Pak Roni. Monggo Pak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Iva atas informasinya yang cukup detail. Mohon izin nanti Bu kami mintakan materinya apabila diizinkan, karena banyak teman-teman yang sudah bertanya ini untuk materinya. Kemudian izin Bu, sampai pukul berapa Ibu ada waktu untuk diskusi? Sekarang pukul 21 tepat waktu Sekarang Indonesia. 21 ya. Mungkin ya monggo aja Pak, 15 menit atau 20 menit begitu. Ya. Nanti bisa saya sampaikan kontak saya juga Pak Roni kalau memang dibutuhkan di sini. Saya sedang create akan saya publish ini, atau nanti Mbak Ayu bisa sampaikan kontak saya juga secara lengkap. Ya, sudah disampaikan di kolom chat. Oh sudah. Ya. Oke, kami persilakan kepada rekan-rekan UMKM yang ingin bertanya kepada Ibu Iva. Sambil menunggu teman-teman yang bertanya, kami juga mengharapkan perjanjian perdagangan dengan Kanada dapat segera terrealisasikan, Bu. Kami doakan kepada Ibu dan tim untuk segera sukses untuk mencapai perjanjian perdagangan tersebut, karena kami juga di bidang furniture ini merasa ketinggalan ternyata ya dengan teman-teman kami dari Vietnam begitu ya. Betul. Vietnam walaupun baru tapi ekspornya terutama di bidang furniture udah jauh melampaui kami begitu Bu. Demikian. Oke, sini Bapak, sudah ada. Oh ya. Ya, Bu. Bapak kan ekspor tadi rotan ya. Kalau rotan Ya. dikenakan berapa Pak kalau boleh tahu? Sekitar ada 12% sampai 16%? Iya, kebetulan sekali ya karena itu bayar kami yang diterima, kami sih jarang menanyakan Bu ya. Tapi ternyata kami baru tahu juga bahwa itu ternyata masih dikenakan tarif impor begitu Bu. Dan rekan-rekan kami di negara ASEAN lainnya ada yang sudah nol ya tarif impornya. Mudah-mudahan Indonesia juga akan menerima privilege untuk tarif nol tersebut, Bu. Ya Pak. Baik. Baik, pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Tommy. Silakan Pak Tommy. Ya, makasih Pak Roni atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Iva ya, di situ pagi ya. Ya Pak. Ya, perkenalkan saya Tommy Bu. Ya, dari Jawa Tengah Bu. Ya, kemarin ini
mungkin sekitar 2 minggu yang lalu kami udah mengirimkan email ya ke Bu Iva untuk produk gula kelapa organik, Bu. Cuman memang belum ada respon kayaknya dari timnya Ibu gitu. Jadi saya mau menanyakan untuk pasar gula kelapa organik di Kanada kira-kira bagaimana, Bu? Baik, ini langsung atau gimana Pak Roni? Boleh Bu, Direspon saja. ya. Baik, terima kasih Pak Tommy. Nanti Iya. kami lagi memang begini Bapak Ibu sekalian, kebetulan ya untuk email ya ini saya Iya. terus terang saja, frankly speaking, bahwa Iya. memang SDM-nya hanya berdua nih. Jadi Iya. kalau agak lama kami akan membalas email first come first serve. Jadi memang yang Iya. masuk dulu yang akan kami balas tentunya. Jadi satu Iya. persatu. Insya Allah kami akan coba balas semuanya Bapak Ibu sekalian. Iya. Kalau Bapak tadi menanyakan mengenai gula kelapa organik, ada Bapak pasarnya di sini. Sebagian kalau Bapak kalau boleh tahu ini yang bentuknya sirup atau betul-betul apa? Ada yang serbuk, ada yang liquid, Bu. Ada yang liquid juga. Oh ya, kalau Ya. untuk yang liquid itu baru saja kemarin mulai banyak begitu Pak. Kalau yang serbuk itu memang sudah lumayan banyak di pasar ya Pak, di pasaran groceries itu saya lihat sudah mulai banyak. Dan sekali lagi memang rata-rata kalau tidak dari Philippines karena memang mereka penghasil kelapa juga ya. Thailand begitu itu salah satu. Tapi kalau dengan Philippines dan Thailand kita masih bisa bersaing lah Bapak Ibu karena memang tarifnya masih sama. Tetapi kalau untuk Vietnam itu ya mereka rata-rata sudah nol. Gula kelapa itu ada Bapak kalau dibilang ada pasarnya ada dan terbuka juga, diminati juga, terutama untuk kopi shop begitu ya. Dalam hal ini saat ini masih mereka masih menggunakan gula biasa. Mereka menyebutnya brown sugar karena bentuknya memang brown sugar, tetapi sebetulnya itu gula apa ya Pak? Kalau saya bilang gula raw begitu yang bentuknya. Iya, raw, betul. Molase ya. Iya, jadi bukan gula organik. Nah, ini yang memang perlu diperkenalkan lebih baik. Betul. Tetapi kalau untuk permintaan ada Bapak, kalau memang nantinya sudah sesuai. Ini organiknya kalau boleh tahu sudah ada sertifikasi organik kah? Ada Bu. Mereka ada. Kita punya HACCP, USDA organik juga kita ada Bu. Oh, USDA ya, baik. Iya, kosher juga kita punya, terus ada HACCP juga gitu. FDA juga kita ada Bu. Baik kalau gitu. Berarti sudah pernah ekspor juga Pak atau gimana Pak? Belum Bu. Oh, belum. Untuk ke Kanada belum Bu. Tapi ke negara lain sudah ya? Ya, negara-negara dekat aja tetangga gitu. Ini kita lagi penjajakan ke Kanada sama Australia, Bu. Baik, kalau begitu. Ya. Kalau untuk Kanada tarifnya berapa ya, Bu ya? Kalau gula kalau tidak salah masih sekitar 5 sampai dengan 8% Pak. Oh, saya masih, harus cek lagi. Oh, tapi ya, masih ada tarifnya. Iya, masih ada tarif. Apalagi itu produk-produk jadi biasanya dikenakan tarif, Pak. Oh, termasuk, iya. Ya, termasuk gula ini. Tapi nanti saya coba cek lagi kalau untuk gula kelapanya. Bapak itu HS berapa ya, Pak? 170290. 90 belakangnya 90 juga, 9099 gitu. Oh, baik. Kami akan cek setelah ini ya, Pak. Pak Tom sudah sampaikan juga email ya ke kami ya? Udah Bu. Nah, nama perusahaannya apa ya, Pak? PT Mega Karunia Nusantara, Bu. Company profile sama katalog produk juga sudah kita kirim di email itu, sudah kita lampirkan gitu. Iya, dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, kalau memang Bapak Ibu sekalian meminta potential buyer, biasanya memang kami meminta Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link semacam untuk database kami tentunya. Dan juga ya kami ingin tentunya memberikan informasi yang juga feedback oleh Bapak Ibu sekalian dengan informasi yang benar juga begitu. Jadi mohon ya nanti company profile, kemudian katalog, lalu mungkin ada IB yang kadang kami mintakan dipenuhi. Boleh.
Ya, Boleh, nanti kami boleh, Bu. akan provide untuk potential buyer-nya. Demikian Pak Tommy, sekali Iya, lagi sampaikan bahwa pasarnya ada di sini untuk gula siap. organik. Kalau Bapak juga memproduksi VCO yang organik, itu juga kemarin sempat ada permintaan juga Pak Oh, Tommy. VCO ada, Bu, cuman kita belum banyak produksinya ya. Yang banyak gula kelapa Oh, organik. yang banyak gula kelapa organik ya Pak. Iya, Itu sirup maupun serbuk tadi ya Pak ya. betul, betul, Bu. Baik kalau gitu. Ya, terima kasih banyak, Bu Iva. Iya, sama-sama Pak. Iya, terima kasih Pak Roni. Baik, terima kasih Bu Iva dan Pak Tommy. Kemudian penanya berikutnya adalah dari CV Federico, Ibu Diana. Kami persilakan. Ibu Diana. Iya, Iya, masih mute. selamat malam. Permisi, selamat malam. Iya, Makasih malam. banyak Bu Roni, makasih banyak Bu Iva. Perkenalkan saya dari CV Federico, produk kopi, teh, healthy tea, sama ginger mix herbal. Jadi saya tertarik sekali ke Kanada itu ikutin pameran, informasinya apa detailnya, tanggalnya gitu. Apakah ada bagi kami yang UMKM bisa ikut ibaratnya produk kita matching di pamerannya itu gitu. Terus supaya bisa dapat potensial buyer. Kebetulan produk kami itu udah HACCP sama FDA. Kemarin kita udah masuk Amerika, cuma karena pihak distributornya sana melakukan penipuan gitu, ada 30 UMKM yang kena. Jadi saya mau beralih tempat ke Kanada gitu karena kita kan udah HACCP sama FDA. Info detailnya tentang kayak coffee shop gitu, apakah ada pihak diaspora Indonesia yang menerima misalnya coba tes market dulu gitu di Kanada gitu, yang bisa dipercaya, ibaratnya nggak bakal nipu gitu loh. Soalnya kita kemarin kena tipu gitu. Padahal yang pihak ketiganya tuh ibaratnya namanya udah top gitu ya. Terus orang-orangnya udah hebat-hebat kok masih kita ditipu juga gitu. Jadi informasi yang detail gitu Bu, supaya bisa bisa langsung action gitu Bu. Makasih banyak Bu Iva. Baik Bu Diana, aduh maaf ya Bu, ini dengar set news juga ini mengenai penipuan. Itu dengan diaspora atau gimana Bu untuk importernya di sana? Jadi kayaknya diaspora, jadi orang Indonesia yang tinggal di Amerika gitu udah masuk kasus kita di KBRI Washington DC Bu. Jadi kita memang lagi proses, tapi orangnya tuh memang ibaratnya licik banget. Jadi antara kata-kata sama ini beda banget, berubah-berubah terus gitu. Jadi aduh kitanya wah gawat. Sampai sekarang aja sampai hari ini itu saya belum dibayar gitu Bu. Perinciannya juga belum diiniin, ibaratnya semuanya detailnya belum diiniin Bu. Tapi barang sudah sampai ya Bu? Udah sampai karena kita kan dia bilang kita bantuin jualkan di festival-festival Amerika. Nah, saya kan udah 3 kali festival sama 1 event di Washington DC. Cuma ternyata ternyata belum dibayarkan sampai sekarang, dan bukan cuma saya aja sih. Ada 13 orang, tapi kalau teman saya sendiri itu 14 orang. Cuma yang berani laporan tuh 8 orang. Jadi banyak banyak yang kena kali ini. Maksudnya supaya kita bisa kalau di Kanada ada yang misalnya bisa dipercaya, kita bisa ibarat kata pindah ke Kanada gitu loh. Produk-produk kita biar ditawarkan. Ibu Soalnya itu produk kita udah lolos Amerika. ya baik. Ibu itu kalau boleh saya tahu, jadi instant coffee ya, sama tadi jahe serbuk bentuk iya gitu Bu. Kita bisa jual bean juga, tapi kita lebih cenderung ke roast coffee ya. Jadi yang udah mateng gitu kopinya. Supaya Jadi kopi bubuk. ya kopi bubuk bisa, bean bisa. Oh, Jadi bean produk bisa, kita kopi bean. bubuk bisa. Jadi sesuai permintaan, kalau misalnya mau diganti standing pots-nya mereknya yang orang Kanada juga bisa gitu. Jadi biasa kita gitu kalau ada orang bisa kita iniin gitu. Tergantung permintaan. Baik. Kita juga nyediain desain juga, jadi ya ada ongkosnya sih desain misalnya orang Amerikanya mau dia punya produk sendiri, kita iniin, kita
ngirim bin-nya juga bisa. Ya komplit lah ibaratnya. Ya, Makasih baik. banyak. Saya pikir tadi instant coffee begitu. Jadi ini memang betul-betul real coffee ya. Berarti ini robusta apa Arabica, Arabica. Ibu? Arabica. Arabica. Baik, baik, baik. Arabicanya juga macam-macam, Bu. Jadi ada honey, ada yang wine juga, ada yang ya komplit. Dari mana, Bu? Jawa Tengah? Dari Tegal, Jawa Tengah, Bu Iva. Tegal, Jawa Tengah. Oh, baik kalau begitu. Iya, Bu Diana, kalau mengenai potensi, kalau kita lihat dari perdagangan, memang kopi ini salah satu yang meningkat ya, Bu, untuk importasinya dari Indonesia. Kalau memang boleh, ya di sini ada toko Indonesia di Toronto, Ibu. Kalau memang berminat, kayak tadi misalkan ada ginger, itu bentuknya ginger apa ya, Bu? Serbuk ya? Atau gimana? Serbuk udah siap minum, produk kita udah siap minum semua. Jadi tinggal itu jadi healthy, less sugar gitu. Jadi untuk penyembuhan, ya ibarat kata kalau saya sendiri lagi nggak enak badan, begitu minum itu ya langsung nggak, ya ibaratnya buat kesehatan gitulah. Ya, gulanya gula putih ya, Bu? Iya, gula putih less sugar, tapi dia cuma baik, ini aja. Makasih baik. banyak. Sebenarnya bisa, Bu, kalau memang mau tes beberapa produk ginger juga sudah masuk ke Kanada begitu di toko Indonesia di Toronto dan beberapa toko, karena kebetulan diaspora Indonesia di Toronto, dan itu ada 2 orang yang memang sudah memiliki toko, beliau sebagai importir maupun distributor. Kalau memang Ibu berminat untuk memberikan, let's say nanti kalau mungkin saya lagi pulang atau mungkin ada yang mau ke Kanada begitu, bisa dititipkan untuk contoh mereka supaya bisa dicoba begitu, Bu. Itu sangat terbuka, dan memang kalau untuk ginger pasarnya ya lumayan ada, Bu. Kalau kopi sejauh ini memang Kanada untuk specialty coffee itu rata-rata yang mereka mau itu kebanyakan ya, Bu ya. Meskipun ada beberapa juga yang sudah di roasted atau bahkan sudah jadi serbuk begitu, tetapi mereka memang rata-rata akan meroast sendiri di sini green bean begitu. Itu yang pernah beberapa kali approach ke kami. Betul, Ibu, sebenarnya value edit-nya ya lebih baik kalau sudah di roast di Indonesia begitu ya, Bu ya. Ya kembali, Bu, kalau memang berminat, monggo Ibu bisa sampaikan company profile dan katalognya. Kalau nanti ada buyers yang mencari, kami bisa rekomendasikan juga ke Ibu begitu. Berarti ini Arabicanya, Arabica yang tadi Ibu katakan ada yang honey, kemudian ada juga wine begitu ya, Bu ya. Prosesnya. Baik, prosesnya gitu. Ya, baik. Karena di sini yang sudah banyak masuk seperti Sumatera ya, mungkin Gayo begitu. Kalau dari daerah Jawa maupun Sulawesi itu memang belum banyak dikenal, tetapi harusnya bisa berterima begitu. Memang yang banyak adalah Sumatera, Gayo begitu, itu banyak sekali di coffee shop untuk kopi Indonesia ya, Bu ya. Sharing seperti itu. Biji kopi kalau bentuknya green bean sudah tentunya tidak ada tarif di situ. Kemudian tapi kalau sudah dalam bentuk ada value edit-nya biasanya tidak sampai 5% sih bea masuknya. Kalau tidak salah 2-3% begitu, tidak terlalu besar juga, Bu Diana. Mungkin nanti kalau yang jahe itu yang tadi yang serbuk itu bisa juga kita eksplorasi, Bu, dengan diaspora di sini, maksudnya dengan toko Indonesia di sini, bisa Ibu berikan contoh, nanti akan kami sampaikan ke mereka apakah memang bisa berterima begitu, karena ada beberapa produk yang serupa juga sudah ada dan sudah masuk di sini dari Indonesia. Demikian, Bu Diana. Ya, makasih banyak, Bu Iva. Baik, mungkin ini penanya terakhir karena sudah mendekati pukul 21.20. Untuk teman-teman yang lain yang belum terbalaskan pertanyaannya, bisa lihat di chat, itu ada alamat email dan nomor WA yang teman-teman bisa
gunakan untuk menyampaikan pertanyaan dan permohonan informasi. Oke, kami persilakan untuk pertanyaan terakhir yaitu Bapak Hatta Nasution. Kami persilakan. Terima kasih Pak Roni sama Ibu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di beberapa hari kemarin, Bu, setelah mungkin diskusi juga sama Ibu juga, kami ada calon buyer dari Kanada yang memang memesan produk dari kami berupa briquette dari coconut charcoal. Hanya ada tambahan dari segi yang tadi mungkin Ibu sampaikan adalah sertifikasi terkait dengan produk organik. Nah, apakah hal ini memang saat ini setelah after COVID itu benar-benar ada yang namanya permintaan yang memang khusus dari Kanada, US juga ada informasinya itu adalah sertifikasi organik yang materialnya bukan untuk dimakan. Yang rata-rata kalau organik kan material atau konsumsi ya, consumer yang biasa dimakan untuk manusia maupun yang lainnya gitu, Bu. Dan ini shisha yang berupa dari coconut charcoal, mohon petunjuknya mungkin dari Pak Roni, siapa tahu ada tambahan gitu, Pak. Mungkin itu Ibu Iva terkait dengan sertifikasi organik yang diminta oleh salah satu buyer dari Kanada. Mungkin itu. Terima kasih Ibu sama Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Hatta untuk pertanyaannya. Bapak, setahu kami kalau untuk produk charcoal itu tidak ada sertifikasi organik. Paling yang mereka minta itu kayak semacam sertifikasi dari badan karantina mengenai HIT-nya begitu Pak. Kalau tidak salah saya pernah disampaikan. Tapi kalau organik itu mostly untuk makan ya. Kalau shisha ini saya belum pernah ketemu gitu. Malah baru dengar ini dari Pak Hatta. Saya juga baru sih, Bu. Baru kemarin. Saya juga apakah ini benar atau hanya sekedar cari-cari tambahan aja sertifikasinya gitu sih, Bu. Saya mikirnya gitu aja. Ya. Selama ini yang kalau kami proses atau kami fasilitasi bisnis matching untuk charcoal sisa, itu belum pernah ada sih Pak untuk permintaan sertifikasi organik. Kalau boleh tahu nanti mungkin di-share Pak Hatta untuk bayarnya siapa begitu company-nya sama email dan nomor teleponnya ya. Baik, Bu. Iya, bisa kami coba approach juga. Sudah pernah meeting online Pak dengan mereka? Zoom Sudah. atau Betul. Sudah. Jadi mereka secara spesifik bilang minta sertifikasi organik begitu. Iya, betul. Makanya kemarin saya ketemu sama teman-teman ada di Jakarta Selatan, mereka ngumpul apakah ada seperti ini ya permintaan. Ini baru kali ini pertama nih dari Kanada gitu kan. Wah, jadi kalau memang harus dilakukan saya mencoba kemarin juga diskusi sama teman-teman di company yang bisa menerbitkan terkait dengan tadi Union Control Indonesia itu kemarin mereka juga bisa menyiapkan apabila memang hal itu diperlukan karena mungkin dari segi material batoknya mungkin ya apakah ini iya Pak mungkin bagaimana kelapanya itu ditanam kemudian dipanen begitu apakah menggunakan pupuk organik atau apa gitu kali ya Pak ya. Tapi dia nggak spesifik menyampaikan untuk harus USDA atau gimana gitu Pak untuk organic certificate-nya. Nah, itu belum sih, Bu. Yang penting ada sertifikasi organik. Iya, betul. Oke. Ya. Karena kan di Indonesia juga punya beberapa penerbit sertifikat organik tetapi somehow belum berterima kalau untuk yang USDA begitu. Tapi kalau memang dia tidak spesifik harus standar dengan USDA organik begitu atau COR-nya Kanada karena USDA sama COR-nya Kanada untuk yang organik itu setara jadi bisa saling berterima. Tapi kalau untuk sertifikasi organiknya Indonesia itu belum otomatis mereka terima begitu. Tetapi kalau memang bayarnya bilang tidak mesti USDA ataupun COR-nya Kanada ya itu agak ya maksudnya lebih fleksibel ya Pak. Jadi penerbit sertifikat organik di kita bisa diterima oleh bayarnya. Tetapi saya baru dengar juga ini dari Bapak
biasanya memang tidak pernah dimintakan, Pak, tapi ya mostly memang buat produk makanan, tetapi mungkin karena memang sisa juga bentuknya adalah mereka menghisap juga kan, Pak, kalau shisha ada kemungkinan mereka ingin betul-betul tahu batok ya apa produksi dari batok kelapanya itu seperti apa sampai dengan bentuk briket begitu untuk shisha. Baik. Mungkin gitu ya Pak Hatta, tapi kalau bisa di-share apa bayarnya dan sebagainya bisa kami cek. Itu dari mana ya Pak? Provinsi mana kalau boleh saya tahu? Saya tepatnya belum tahu Bu provinsi dari Mhm, mana, cuman, mhm. kemarin memang, mereka menghubungi kami, karena di beberapa waktu lalu beliau datang di acara trade expo yang ada di, Oke, SCBD kemarin. Nah, beberapa waktu oke, yang oke. lalu, mereka saya melakukan seperti guidance-nya Pak Roni beberapa kali, yang penting kita konsisten mengingatkan by email. Terus mereka Hmm, balas, terus mereka, "Oh ya udah, bagaimana kalau, memang secara, confirm, boleh gue request," mereka bilang gitu, dan minta tambahan mhm. terkait dengan sertifikasi, terkait dengan organik itu sih, Bu. Cuman saya Baik. coba, nanti pastiin lagi apakah memang perlu ada standarisasi sertifikasi yang USDA tadi, atau Mhm. hanya sekedar sertifikasi dari Indonesia doang, Ya, yang mungkin betul. belum tentu di sana, katakanlah itu udah ada di Indonesia udah ada standarisasi terkait Mhm. dengan organik, tapi belum tentu juga mereka mau terima kan, Bu. Cuman Iya, supaya nanti nggak betul. double Ya. dilakukan sertifikasi ulang lagi gitu. Iya, betul, Pak. Mungkin, cek, sertifikasi organik seperti apa yang mereka minta gitu, itu mungkin harus Baik dicek lagi, Pak Hatta. Itu, insight dari saya seperti itu dan kalau bisa kami juga melakukan pengecekan untuk, importirnya atau calon buyer-nya, at the same time begitu Bapak berkomunikasi, kami juga checking untuk, buyer-nya. baik, Bu. Terima kasih, Pak Hatta. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Iva. Tidak terasa sudah mendekati pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin tadi merupakan pertanyaan terakhir dan bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya dan masih ingin menanyakan informasi, bisa ke alamat email dan nomor WA yang ada di kolom chat. Juga kami akan mengadakan beberapa webinar lagi dengan KBRI dan ITPC negara lain, dan khususnya untuk webinar dengan ITPC dari Shanghai, mereka meminta secara khusus untuk HS code produk teman-teman. Jadi silakan teman-teman bergabung di grup Telegram, ada di grup chat, dan nanti untuk webinar dengan ITPC dari Shanghai, mohon diinformasikan HS code-nya 6-8 digit, supaya nanti lebih detail informasinya. Demikian pengumuman dari kami. Kemudian juga bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai ekspor juga bisa hubungi admin di kolom chat. Demikian webinar malam ini, kami ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Iva. Bu Iva, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan sukses kepada Ibu dan tim untuk pekerjaan di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan segera terrealisasi untuk perjanjian perdagangan dengan Kanada dan peningkatan ekspor Indonesia ke Kanada pada umumnya. Baik, terima kasih Pak Roni, UMKM Ekspor dan Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya bagi saya untuk sharing knowledge begitu di sini. Kalau memang tadi yang seperti saya sampaikan ada pertanyaan atau mungkin memang ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi tadi email trade@indonesia-ottawa.org. Untuk rencana, misalkan ada rencana pengiriman samples atau mungkin nanti di sela-sela ingin bertemu dengan kami siap sedia, Pak Roni. Terima kasih Pak atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Salam semangat, salam ekspor dari kami di KBRI Ottawa. Terima kasih, selamat istirahat, selamat malam Pak Roni.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat bertugas kepada Ibu Ifah dan rekan-rekan. Selamat Izin malam. dulu ya, Pak. Iya, Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih semua. wabarakatuh. Izin live. Selamat beristirahat, teman-teman. Semangat tetap ekspor. Ya, semoga ekspor teman-teman meningkat. Amin. 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 Izin live ya Pak Roni. Terima kasih. Sama-sama.